Selamat siang Berli dan Mas Ba dan teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai disonansi kognitif. Nah, anggota dari kelompok 5 sendiri ada terdapat 7 orang. Yang pertama ada Mas Faisal Mishri dengan NIM G0119-077. Kemudian ada Rebecca Natalia dengan NIM G012019. Ada Safanatu Zakia dengan NIM G012024. Ada Stevi Budiman dengan NIM G012018, kemudian Syakina Nugroho dengan NIM G01201141, ada Felicia Olivia dengan NIM G01201145, dan yang terakhir ada Wikandari Raifa dengan NIM G01201148. Nah, pertama, apa itu disonansi kognitif? Nah, disonansi kognitif sendiri merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan, dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Kemudian terdapat juga definisi dari disonansi kognitif. Nah, di sini dapat dilihat terdapat dua definisi dari disonansi kognitif. Yang pertama dari Leon Festinger dan yang kedua dari West and Turner. Kita akan bahas yang pertama dulu dari Leon Festinger yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki dorongan batin untuk menjaga semua sikap dan perilaku tetap selaras serta menghindari ketidakharmonisan atau disonansi. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, setiap keputusan antara tindakan alternatif yang keduanya dinilai sampai tingkat tertentu oleh orang tersebut akan menyebabkan keadaan ketegangan psikologis atau disonansi. Nah, kemudian terdapat pula definisi dari ilmu komunikasi oleh West and Turner yang menyatakan bahwa perasaan yang dimiliki orang ketika mereka menemukan diri mereka sendiri melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui atau mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang mereka pegang. Disonansi kognitif pertama kali dikembangkan oleh Festinger pada tahun 1957. Leon Festinger pertama kali mengusulkan teori disonansi kognitif yang berpusat pada bagaimana orang mencoba mencapai konsistensi internal. Dia menyarankan agar orang yang memiliki keyakinan untuk memastikan bahwa keyakinan dan perilaku mereka konsisten atau selaras. Keyakinan yang tidak konsisten atau bertentangan menyebabkan ketidakharmonisan dan individu akan berusaha untuk menghindari atau menguranginya. Dalam buku beliau pada tahun 1957 dengan judul A Theory of Cognitive Dissonance, Festinger menjelaskan bahwa disonansi kognitif dapat dilihat sebagai kondisi awal yang mengarah pada aktivitas yang berorientasi pada pengurangan disonansi. Seperti contohnya adalah rasa lapar yang mengarah pada aktivitas yang berorientasi pada pengurangan rasa lapar. Betulnya, ini adalah motivasi yang sangat berbeda dari apa yang biasanya dihadapi oleh seorang psikolog. Tetapi seperti yang kita ketahui, motivasi ini tetap saja kuat. Lanjut ke tanda-tanda dari disonansi kognitif. Nah, tanda-tanda ini terkadang tidak terlalu disadari oleh orang lain. Nah, untuk tanda-tanda sendiri, yang pertama ada merasa tidak nyaman sebelum melakukan sesuatu atau membuat suatu keputusan. Hal ini bisa saja dikarenakan apa yang dia sebenarnya ingin lakukan itu tuh bertentangan dengan apa yang dia harus lakukan saat ini. Lalu yang kedua ada mencoba untuk membenarkan atau merasionalisasi keputusan atau tindakan yang telah diambil. Jadi individu bisa saja dia tuh tahu, dia merasa itu salah tindakannya, tetapi dia mencoba membenarkan hal tersebut. Misalnya kayak, ya sudahlah, gak apa-apa, karena sudah kepepet juga gitu, misalnya dia membenarkan perilakunya. Lalu lanjut, ada merasa malu atas hal yang telah dilakukan dan mencoba untuk menyembunyikannya dari orang lain. Yang ini juga dia tahu dia salah, tetapi dia memilih untuk menyembunyikannya. Lalu lanjut, ada merasa berdosa atau menyesal mengenai hal yang telah dilakukan di masa lalu. Yang mana ini dapat menimbulkan suatu kecemasan tersendiri. Lalu yang terakhir ada melakukan sesuatu karena tekanan sosial atau FOMO meskipun bukan hal yang ingin dilakukan. Lanjut ke penyebab disonansi kognitif. Yang pertama, individu terpaksa untuk patuh karena adanya tekanan dari teman sebaya atau lingkungan. Misalnya nih, individu terpaksa untuk patuh terhadap atasannya untuk lembur walaupun dia tidak dibayar. Hal tersebut bisa saja dikarenakan dia ingin menghindari pemecatan, dia diancam gitu. Lalu lanjut karena adanya informasi baru. Nah, jadi terkadang ketika kita mempelajari informasi baru, itu bisa saja menyebabkan disonansi kognitif.
Misalnya nih, kita melakukan suatu perilaku yang berbahaya, tetapi kita baru tahu informasi yang baru tersebut di kemudian hari kalau misalnya perilaku yang kita lakukan itu berbahaya. Nah, itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan kita akan mencoba menjustifikasi perilaku kita tadi. Lalu yang terakhir ada keputusan. Nah, ini contohnya ketika kita mengambil keputusan antara dua keputusan yang serupa, kita pasti akan bingung memilih yang mana ya, sama-sama mirip gitu. Nah, jadi ketika kita sudah memilih, kita akan mereduksi rasa tidak nyaman dengan mencoba mempercayai keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik. Lanjut ke hal yang memengaruhi disonansi kognitif. Nah, tingkat disonansi kognitif yang dialami individu dapat berbeda-beda tergantung faktor yang berbeda-beda pula. Nah, faktor di sini ada dua. Yang pertama, faktor keterikatan dengan keyakinan pribadi. Nah, individu yang memiliki keyakinan yang lebih tinggi akan menimbulkan disonansi yang lebih besar. Misalnya nih, individu memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan mengerjakan tugas itu mepet dengan deadline. Nah, ketika ada situasi yang mengharuskan dia mengerjakan tugas mepet deadline, itu akan menimbulkan disonansi yang lebih besar gitu. Jika dibandingkan dengan orang yang tidak punya keyakinan pribadi bahwa ya udah mau ngerjain tugas yang penting nggak melewati deadline gitu. Faktor yang kedua ada jumlah keyakinan yang tidak selaras. Jadi makin banyak keyakinan yang tidak selaras, maka makin menimbulkan disonansi. Sebagai contoh, individu yang tadi memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan mengerjakan tugas mepet dengan deadline, ternyata ditambah lagi dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan mencontek temannya ketika mengerjakan tugas. Nah, ternyata di situasi tersebut ketika dia tidak menyontek temannya, maka dia akan mengumpulkan tugasnya lewat dengan deadline. Sehingga dia terpaksa nih untuk menyontek tugas temannya. Nah, ini akan menimbulkan disonansi yang lebih besar karena jumlah keyakinan yang tidak selaras itu semakin banyak. Lalu ada dampak dari disonansi kognitif. Nah, individu dapat merasa cemas, malu, menyesal, sedih, stres, bahkan parahnya bisa berdampak pada bagaimana individu memandang dirinya dan mengakibatkan kurangnya self-esteem dan self-worth. Nah, jadi dampak ini juga berbeda-beda tergantung pada tingkat disonansinya tadi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai cara mengatasi disonansi kognitif. Ketika terjadi konflik antar kognisi, yaitu pikiran, keyakinan, dan opini, langkah yang tepat adalah mengurangi disonansi dan perasaan tidak nyaman dengan beberapa cara berbeda. Seperti yang pertama, menambahkan keyakinan yang lebih mendukung, yang lebih besar daripada keyakinan disonan. Kita gunakan contoh saja, orang yang mengetahui bahwa emisi rumah kaca mengakibatkan pemanasan global mungkin mengalami perasaan tidak nyaman jika mengendarai kendaraan yang boros bahan bakar. Untuk mengurangi disonansi ini, mereka mungkin mencari informasi baru yang mengesampingkan keyakinan bahwa gas rumah kaca berkontribusi terhadap pemanasan global. Kemudian yang kedua, ada mengurangi pentingnya keyakinan yang saling bertentangan. Kita gunakan contoh lain. Terdapat seorang pria yang peduli dengan kesehatannya yang mungkin terganggu. Ia mengetahui bahwa duduk dalam waktu lama di siang hari terkait dengan umur yang lebih pendek. Karena ia harus bekerja sepanjang hari di kantor dan menghabiskan banyak waktu untuk duduk, sulit untuk mengubah perilakunya. Nah, untuk mengatasi perasaan tidak nyamannya, ia mungkin malah menemukan beberapa cara untuk merasionalisasi kognisi yang bertentangan. Ia membenarkan perilakunya yang tidak banyak bergerak dengan mengatakan bahwa perilaku sehatnya adalah perilaku lain, seperti makan dengan bijaksana dan sesekali berolahraga. Kemudian cara ketiga adalah dengan mengubah keyakinan Anda. Maksudnya, mengubah kognisi yang bertentangan adalah salah satu cara paling efektif untuk mengatasi disonansi, tetapi juga salah satu yang paling sulit, terutama dalam hal nilai dan keyakinan yang dipegang teguh, seperti kecenderungan agama atau politik. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai hal-hal yang mungkin salah atau dapat menyebabkan masalah. Kita pengantar dulu sebelumnya. Dalam A Theory of Cognitive Dissonance, Leon Festinger memberikan contoh bagaimana seseorang dapat menangani disonansi yang terkait dengan perilaku kesehatan, yaitu dengan mendiskusikan individu yang terus merokok. Meskipun mereka tahu itu buruk bagi kesehatan mereka, hal ini membuktikan bahwa terkadang cara orang mengatasi disonansi kognitif dapat berkontribusi pada perilaku yang tidak sehat atau keputusan yang buruk.
Nah, menurut Festinger, ada beberapa cara agar seorang dapat mengatasi disonansi ini. Yang pertama, dengan menganggap perilaku yang salah itu layak dalam hal risiko versus imbalan. Maksudnya, seseorang mungkin memutuskan bahwa mereka menghargai merokok lebih dari mereka menghargai kesehatannya. Nah, yang kedua, ada meminimalkan potensi kerugian. Maksudnya, perokok mungkin meyakinkan diri mereka sendiri bahwa efek kesehatan negatif telah dilebih-lebihkan dan merendahkan masalah kesehatan mereka dengan percaya bahwa mereka tidak dapat menghindari setiap risiko yang mungkin terjadi di luar sana. Nah, ini berkaitan dengan cara yang ketiga, yaitu mencoba meyakinkan diri sendiri. Mereka beranggapan jika mereka berhenti merokok, mereka akan menambah berat badan. Penambahan berat badan ini merupakan salah satu efek negatif dari berhenti merokok. Nah, yang juga menimbulkan resiko kesehatan. Dengan menggunakan penjelasan seperti itu, perokok dapat mengurangi disonansi dan melanjutkan perilakunya. Selanjutnya, kita akan membahas teori disonansi kognitif dari sudut pandang forensik. Bem pada tahun 1967 mengembangkan teori disonansi kognitif milik Festinger ini menjadi apa yang ia sebut sebagai teori persepsi diri. Menurut Bem, respon sikap seseorang itu dipengaruhi oleh pengamatan diri atau self-observation. Dalam teori ini, ia mengatakan jika kita berperilaku sesuatu, kita akan cenderung untuk membenahi beberapa sikap kita agar sesuai dengan perilaku tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku pada kasus di mana orang-orang yang dipaksa atau terpaksa untuk berperilaku dengan cara tertentu. Hal ini terjadi juga pada disonansi kognitif yang menunjukkan alasan mengapa beberapa pelanggar atau tersangka mengembangkan banyak alasan, pembenaran, dan penjelasan untuk perilaku atau tindakan yang mereka lakukan. Teori disonansi sendiri memprediksi bahwa ketika seseorang berkomitmen pada tindakan tertentu, maka ia akan termotivasi untuk membenarkan tindakan tersebut. Dalam kasus mengidentifikasi saksi mata, ketika kita telah mengidentifikasikan seseorang sebagai tersangka, maka tindakan kita dapat menjadi disonan atau tidak konsisten dengan ketidakyakinan mengenai hasil identifikasi kita. Ketidakkonsistenan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada diri kita sendiri. Kita cenderung sulit mengakui bahwa kita telah mengidentifikasi orang yang salah. Oleh karena itu, untuk mengurangi adanya disonansi tersebut, kita akan berusaha meningkatkan tingkat kepastian kita. Setelah kita semakin berkomitmen untuk melakukan identifikasi pada sesuatu atau seseorang, kita akan menjadi semakin yakin bahwa kita telah memilih orang yang tepat. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan kasus di mana saya akan menjelaskan sedikit gambaran kasus yang akan kelompok kami paparkan. Yaitu pada tahun 2016 kan kita tahu bahwa di Indonesia lagi dihebohkan oleh pemberitaan kasus tewasnya Mirna di Oliver Cafe di Indonesia. Nah, hal ini tuh berawal dari Mirna, Jessica, dan Hani yang berkumpul di Oliver Cafe pada tanggal 6 Januari 2016. Nah, pertemuan ini tuh menimpa musibah gitu loh bagi Mirna, dimana setelah minum kopi Vietnam ia harus kejang-jenang dan akhirnya tewas. Nah, karena peristiwa ini muncul banyak dugaan-dugaan dan misteri terkait kematian Mirna ini. Dalam persidangan ada seorang saksi ahli, yaitu seorang psikolog klinis bernama Antonia Rati, di mana dia menyatakan beberapa pernyataan yang mencurigakan tentang gelagatnya Jessica. Di mana Jessica ini menunjukkan sikap tidak tenang selama berada di meja nomor 54 ketika ia ada berada di Cafe Oliver. Nah, ketidaktenangannya ini terlihat saat 3 minuman yang dipesannya, es kopi Vietnam, Zehrekan, Old Fashion yang sudah tersaji di meja. Nah, ini kan dilihat dari melalui CCTV gitu. Nah, terlihat bahwa ada gerakan-gerakan tubuh yang menurut Antonia Ratih itu tidak umum dilakukan seorang ketika sedang menunggu kedatangan temannya di sebuah tempat makan. Selanjutnya ada hal yang mencurigakan lainnya, yaitu Jessica ini tidak panik ketika orang terdekatnya meninggal, di mana reaksi terdakwa Jessica ketika tahu Mirna harus meninggal, yaitu tidak menunjukkan rasa trauma seperti yang biasa orang lakuin ketika orang terdekatnya itu harus meninggal gitu. Nah, selain itu ia juga tidak bereaksi untuk memanggil dokter sebagai upaya pertolongan pertama ketika Mirna kejang-kejang. Nah, Antonia mengatakan situasi tersebut umumnya dihadapi dengan panik gitu oleh kerabat terdekat, bukan malah santai.
Terus Antonia Ratih juga menyatakan bahwa Jessica ini memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Hal ini bisa dilihat dari jawaban yang diberikan Jessica dari setiap pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan Antonia Ratih. Nah, Jessica juga dinilai sebagai orang yang mampu memodifikasi perilakunya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ingin dibangunnya gitu, untuk mendapatkan dan mewujudkan perilaku yang ingin ia lakukan. Jadi hal-hal yang dilakukan Jessica tadi, justru banyak psikolog yang jadi mempertanyakan gitu. Pasalnya jika orang pada umumnya berada di posisi yang sama dengan Jessica, orang tersebut pasti akan melakukan gerak-gerik yang berbeda. Dan hal ini bakal dikaitkan dengan teori disonansi kognitif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian analisis kasus. Nah, dari sekian banyak kesaksian dan bukti yang akhirnya berbuah menjadi putusan hukuman atas kasus pembunuhan Myrna oleh temannya sendiri Jessica, terdapat beberapa pernyataan saksi yang berkaitan dengan teori disonansi kognitif yang saat ini sedang kita bahas. Yang pertama adalah pernyataan dari saksi ahli yang juga berprofesi sebagai seorang psikolog klinis, yaitu ada Ibu Antonia Ratih Anjarani, yang menyatakan bahwa pukul 16.30 Jessica menengok ke sisi bawah. Terlihat pergerakan tangan Jessica, lalu badannya mendayung ke depan, lalu Jessica seperti memindahkan sesuatu ke atas meja. Perilaku itu tidak umum ditampilkan ketika seseorang sedang di kafe menunggu teman tanpa atensi apapun. Dengan kata lain, dalam pernyataan tersebut, Ratih menyimpulkan hasil observasinya bahwa Jessica nampak gelisah dan tidak tenang selama menunggu kedatangan Myrna dengan menunjukkan gestur-gestur yang tidak wajar. Hal ini selaras dengan penjelasan yang sebelumnya telah dibahas, di mana salah satu tanda adanya disonansi kognitif adalah merasa tidak nyaman sebelum melakukan sesuatu atau membuat suatu keputusan yang disebabkan karena adanya pertentangan dalam pikiran. Hal ini merujuk pada kemungkinan adanya niat untuk membunuh temannya, yaitu Myrna, oleh Jessica yang sebenarnya bertentangan dengan paham yang selama ini Jessica miliki. Sehingga pertentangan ini menyebabkan munculnya gestur yang tidak wajar pada Jessica yang kemudian menjadi sorotan oleh saksi ahli, yaitu Ratih. Kemudian terdapat kesaksian lain dari Ratih, yaitu terdapat kejanggalan di mana sebagai seorang teman yang mengharapkan kehadiran temannya, ketika melihat temannya jatuh sakit sampai kemudian pergi meninggalkan kafe, sepanik apapun, reaksi umum yang ditampilkan akan menunjukkan indikasi menolong. Hal inilah yang tidak tampak pada perilaku Jessica. Nah, kesaksian ini juga didukung oleh keterangan saksi lain yang disampaikan oleh Jaksa Agung yang menangani kasus ini, yaitu ada Bapak Ardhito Muwardi. Beliau berkata bahwa Jessica bersama dua saksi lain, yaitu Arif, yang berstatus sebagai suami korban, dan Hani membawa korban ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, saksi Arif meminta Jessica untuk mencari informasi kepada Satpam, namun terdakwa tidak melaksanakan permintaan dari saksi Arif, padahal dia adalah orang yang paling bebas saat itu. Dari kedua pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika peristiwa terjadi, Jessica menunjukkan indikasi perilaku yang tidak konsisten dalam menanggapi masalah yang mana pada kasus ini adalah temannya yang jatuh sakit hingga tak sadarkan diri. Pada pernyataan Ratih, ketidakkonsistenan Jessica ditunjukkan dari respon diam atau respon menolong yang tidak Jessica tunjukkan terhadap teman yang jatuh sakit di hadapan matanya. Sedangkan pada pernyataan Ardhito, ketidakkonsistenan Jessica ditunjukkan juga melalui respon diamnya saat dimintai tolong oleh suami korban untuk mencari informasi kepada Satpam. Padahal sebelumnya dia sudah menunjukkan perilaku menolong korban, yaitu dengan mendampingi korban sampai ke rumah sakit. Walaupun memang respon ini mungkin untuk terjadi, namun respon ini tetap dinilai tidak wajar. Nah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, ketidakkonsistenan ini dapat menjadi ciri dari adanya sebuah disonansi pada pikiran kita, yang mana pada kasus ini menunjukkan adanya disonansi pada pikiran Jessica. Selanjutnya, berdasarkan analisis kami, alasan mengapa Jessica mengalami disonansi kognitif adalah karena adanya pertentangan antara dua paham yang berbeda dalam pikiran Jessica, yaitu antara berperilaku sebagai teman yang sebenarnya dengan membunuh temannya sendiri. Sehingga hal ini menjadikan Jessica mengalami beberapa indikasi perilaku dengan 3 penyebab. Di mana yang pertama adalah keterpaksaan, di mana status teman Jessica menimbulkan tekanan sosial yang mengharuskan Jessica tetap merespon sebagai layaknya seorang teman, walaupun ia telah membunuhnya. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku menemani korban
hingga datang ke rumah sakit. Kemudian yang kedua ada informasi baru di mana pengalaman membunuh teman kemungkinan besar belum pernah Jessica alami sebelumnya. Sehingga pengalaman ini menjadi informasi baru bagi Jessica yang menyebabkan Jessica belum memahami bagaimana cara merespon pengalaman tersebut. Hal inilah yang menyebabkan munculnya respon diam pada Jessica yang menjadi indikasi ketidakkonsistenan. Kemudian yang ketiga, ada keputusan di mana pengalaman baru dengan dua pemahaman yang bertentangan ini membuat Jessica dihadapkan pada pengambilan keputusan yang sulit, sehingga pemilihan keputusan terkesan dipaksakan dengan tujuan untuk mereduksi rasa tidak nyaman. Demikian analisis kasus dari saya, terima kasih. Teman-teman semuanya, sekarang kita sudah jauh lebih paham mengenai disonansi kognitif. Tentang apa itu disonansi kognitif, sejarahnya bagaimana, penyebab, dampak, bahkan contoh kasusnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, jaga kesehatan, tetap bahagia, dan sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.